Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang bagaimana menjaga hati di saat kita sedang berpuasa, bahwa kita ketika sedang berpuasa kita berjibaku, kita berjuang untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Sangat disayangkan apabila perjuangan kita itu dikotori, diganggu dengan hati yang tidak bersih. Bahwa hati itu mudah berubah. Dalam sepersekian detik hati bisa berubah arah. Dalam sepersekian detik hati bisa tiba-tiba kotor, tiba-tiba bernoda, tiba-tiba keras, tiba-tiba gelap. Sehingga hal ini melalui puasa kita dilatih untuk membersihkan hati, menyesuaikan dengan perjuangan fisik kita yang menolak untuk makan, menolak untuk minum, menolak untuk melakukan hal yang membatalkan puasa, karena kita menjaga agar puasa kita tidak batal secara fisik. Dan kemudian kita juga dibarengi dengan perjuangan secara ukhrawi, perjuangan secara batin, yakni membersihkan hati, rajin membersihkan hati, rajin menjaga hati, waspada menjaga hati. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Hadis rawahu Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, yaitu dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dengan keistimewaan Ramadan yang lainnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup darinya pintu-pintu neraka. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditutupnya pintu neraka, barokahnya, keistimewaannya dari bulan Ramadan. Wa suffidatis syayatin, dan setan dibelenggu. Ada yang bertanya, katanya di bulan Ramadan
setan dibelenggu. Tetapi kenapa kok setan masih berkeliaran? Pertanyaannya, berkeliarannya itu siapa? Iya, itu ada orang yang begitu, ada orang yang begini. Menilai orang lain. Bukankah kebiasaan menilai orang lain itu, kebiasaan menyalahkan orang lain itu adalah bagian dari sifat yang tidak terpuji? Bahwa makna dari dibelenggunya setan itu adalah ditujukan kepada kita ketika sedang berpuasa, ketika akan makan, maka kita menolaknya meskipun kita lapar. Dan berapa banyak orang yang makan, ketika ia makan diiringi dengan tanpa doa, sehingga itu menjadi makanannya setan. Dibelenggu setan dengan kita stop makan di siang hari. Yaitu sekali lagi apabila ketika akan makan ia tidak berdoa. Ketika di luar bulan Ramadan atau di saat malam hari ketika berbuka. Kemudian mata, ketika sedang berpuasa, mata kita yang sebelumnya boleh jadi sangat suka melihat yang dilarang oleh Allah, mendadak direm, mendadak di stop. Sayang dengan puasa saya, sehingga dibimbing dengan puasa untuk menjaga pandangan. Setan sangat suka itu masuk kepada manusia melalui pandangan, sehingga ketika di bulan Ramadan kita dibimbing untuk tidak melihat hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Telinga yang biasanya mendengarkan ghibah diubah, diganti ketika sedang Ramadan untuk digunakan untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Lisan mau marah, dia tahan
Karena apa? Saya sedang berpuasa. Bahwa betapa marah itu adalah kendaraannya setan di belakang. Tidak bisa setan mengganggu kita karena akses-akses yang sudah disebutkan itu sudah kita tutup. Bahkan sebaliknya sudah kita ganti untuk menjadi pengusir-pengusir setan. Setan yang ada di mana? Yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Berbahagialah orang yang diberikan kemampuan untuk berpuasa, diberikan hidayah, diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk berpuasa. Kemudian menjaga hati agar puasa kita peruntukkan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melaksanakan syariat agama Islam. Sebab ada orang yang berpuasa, ia tujuannya bukan untuk Allah. Ia tujuannya hanya untuk dunia, hanya untuk mencari dunia. Maka puasa yang seperti itu bukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahwa betapa ketika kita melaksanakan perintah Allah, Allah selalu memerintahkan yang baik-baik. Tidak pernah Allah memerintahkan yang tidak baik. Dan kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Sehingga dari uraian pada kesempatan ini adalah kita barengi perjuangan kita secara fisik dengan menjaga, dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa. Kemudian perjuangan tersebut dibarengi juga dengan batin kita, dengan hati kita, agar bagaimana hati kita selalu bersih, jernih, dan menjadi sumber kekuatan kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.